perkenalkan, saya Anissa Safira Maharani dengan NIM 1020240133. Di sini, saya akan sharing session tentang pentingnya peran soft skill negosiasi yang dimiliki oleh seorang HR. Di sini bersama Kak. Halo, namaku Iva. Aku di sini sebagai HR di salah satu perusahaan properti dan real estate di Jakarta Selatan, yaitu dari PT Andalan Putra Fajar. Di sini kita langsung ke pertanyaan aja ya Kak. Di sini menurut Kakak itu apakah peran soft skill negosiasi itu penting dimiliki oleh seorang HR? Dan bagaimana Kakak bisa terus mengembangkan kemampuan negosiasi itu? Oke. Soft skill negosiasi itu menurut aku penting banget ya. Kenapa? Karena sebagai seorang HR itu peran HR di sini itu kan melibatkan banyak orang, banyak pihak. Jadi kita tuh diharuskan berinteraksi dengan mereka semua, dengan banyak pihak tersebut, termasuk apa? Termasuk karyawan, termasuk pihak manajemen, dan pihak eksternal di luar perusahaan. Dan negosiasi ini memungkinkan HR itu mendapatkan suatu kesepakatan, di mana kesepakatan ini itu didapatkan yang paling terbaik dalam berbagai situasi. Dan sebagai apa? Sebagai bentuk mediasi juga. Mediasi ketika adanya konflik. Ketika adanya konflik yang bisa kita selesaikan secara efektif. Dan untuk memastikan apa? Memastikan suatu kepentingan perusahaan itu dan karyawan itu bisa seimbang. Gitu. Untuk kemampuan mengembangkan HR sendiri dari soft skill negosiasi ini itu kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan. Ya, pelatihan atau workshop di luar perusahaan ataupun di dalam perusahaan. Kita juga bisa membaca banyak buku atau literasi. Kita juga bisa melalui praktisi atau senior HR. Nah, jadi kita bisa ambil ilmu dari beliau, dari senior-senior untuk mengembangkan potensi negosiasi kita di dalam dunia HR. Seperti itu. Kalau misalnya terjadi negosiasi itu, gimana sih kalau di dalam pekerjaan HR itu, kalau negosiasi kayak misalkan di rekrutmen atau sedang ada konflik atau penempatan remunerasi kayak gitu? Oke. Untuk penempatan negosiasi di dalam dunia HR itu yang paling sering terjadi itu biasanya benar yang kamu katakan tadi, yaitu di dalam proses rekrutmen dan juga seleksi. Dan di sana kenapa? Karena di dalam proses rekrutmen dan seleksi itu kan ada kita membahas tentang gaji, salary, tentang benefit ataupun tentang kompensasi. Nah, jadi dalam proses payroll tersebut itu kita butuh banget yang namanya negosiasi. Lalu ada yang namanya manajemen karir. Nah, manajemen karir itu kita menentukan target kerja dan juga ekspektasi perusahaan terhadap karyawan tersebut. Nah, makanya kita butuh negosiasi. Tuh. Lalu ada yang namanya setiap perusahaan pasti ada konflik ya. Jadi konflik internal itu pasti ada dan kita butuh sekali yang namanya soft skill negosiasi. Karena antara karyawan dan juga manajemen itu harus ada yang namanya jalan keluar dari konflik tersebut. Makanya kita butuh negosiasi supaya kita bisa mendapatkan solusi yang paling efektif. Lalu ada juga kita perusahaan pasti ada pihak ketiga dong, ya kan? Nah, pihak ketiga ini apa sih? Seperti vendor atau pihak eksternal gitu. Nah, biasanya negosiasi ini kan dibutuhkan karena kita itu membutuhkan apa ya, kemampuan luar tersebut, atau kita itu membutuhkan layanan dari mereka seperti misal pelatihan atau rekrutmen eksternal. Jadi kan kita ada namanya rekrutmen internal sama rekrutmen eksternal. Eksternal sama internal. Nah, itu kita butuh negosiasi untuk mencapai suatu kesepakatan bersama gitu. Kalau seorang HR itu menggunakan kemampuan negosiasinya itu harus mempersiapkan diri di sesuatu, kayak misalkan dia lagi di sesuatu yang genting gitu, dia harus
mau persiapan diri nggak Kak kalau misalnya untuk situasi seperti itu? Oke, kapan sih HR itu menggunakan kemampuan negosiasi dan bagaimana persiapannya? Iya. Jadi menurut aku HR itu menggunakan kemampuan negosiasinya itu ketika satu menyepakati kontrak kerja dengan kandidat atau calon karyawan. Lalu yang kedua menjembatani antara perbedaan pendapat dengan karyawan dan juga manajemen. Lalu yang ketiga, negosiasi ini dipakai saat membahas suatu kebijakan perusahaan atau adanya prosedur baru dengan pihak-pihak yang terkait di dalam perusahaan tersebut. Gitu. Lalu gimana persiapannya gitu. Jadi persiapannya tergantung kebutuhan kita dari negosiasi tersebut. Nah, secara umum mungkin dengan mengumpulkan data-data atau informasi yang sesuai dan juga relevan. Lalu yang kedua, harus memahami apa saja kebutuhan dan juga kepentingan dari pihak-pihak yang ada gitu. Lalu yang terakhir bisa kita merancang strategi yang mungkin bisa menghasilkan suatu keuntungan yang sifatnya win-win solution. Nah, gitu. Mungkin itu aja sih. Kalau untuk dalam konteks pengembangan kepemimpinan Kak, nah itu Kakak menerapkan kemampuan negosiasinya itu untuk mendukung pengembangan kepemimpinan masa depan di organisasi Kakak itu bagaimana caranya? Oke, negosiasi untuk pengembangan kepemimpinan. Jadi di dalam pengembangan kepemimpinan itu, HR itu menggunakan negosiasi untuk memastikan apa? Memastikan calon pemimpin atau calon karyawan atau yang akan promosi misal itu untuk mendapatkan pelatihan yang baik. Dua, dapat membujuk manajemen untuk mengalokasikan sumber daya yang ada bagi program-program pengembangan kepemimpinan. Lalu yang ketiga, mendorong calon pemimpin itu untuk menerima tantangan baru yang akan didapatkan untuk mendukung pertumbuhan calon pemimpin tersebut seperti itu. Jadi misal contoh nih, contoh memediasi diskusi antara manajer senior yang ingin mempertahankan talenta yang dia miliki, dan karyawan yang ingin mengejar promosi ke departemen lain. Jadi contohnya itu seperti itu. Berarti pengembangan pemimpin tuh penting banget di negosiasi ini ya Kak, soft skill. Penting karena negosiasi ini kan memang pasti dibutuhin di dunia HR, sebenarnya di luar HR juga butuh, tapi di dalam dunia HR itu negosiasi ini pasti kepakai karena kita itu terlibat dalam semua pihak. Kita itu anggap aja ada di tengah-tengah pihak gitu. Jadi kita itu menjembatani antara perusahaan dan juga karyawan gitu. Jadi ketika ada konflik, ketika ada masukan, ketika ada kritik, saran dari masing-masing pihak ini, kita yang sebagai jembatan di antara mereka gitu. Itu tugasnya HR ya Kak. Terus kalau pengalaman Kakak nih Kak, sebagai seorang HR, tantangan apa sih yang paling Kakak sering hadapi ketika terjadi konflik antara karyawan atau antara karyawan dengan manajemen? Itu kayak ataupun bagaimana Kakak melihat pentingnya kemampuan negosiasi dalam situasi tersebut? Pengalaman Kakak aja sih. Kalau tantangan mungkin secara umum pasti setiap HR itu sama ya. Kita menghadapi orang-orang yang berbeda usia, berbeda sifat, berbeda karakter. Nah, itu adalah tantangan bagi kita gitu. Terus tantangan yang lain mungkin kita karena menjadi fasilitator, kita itu menghadapi semua emosi-emosi dari pihak-pihak tersebut. Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa menahan emosi? Jadi kita kayak nggak boleh gampang baper gitu Iya, loh. baper. Kalau masa kini sih ngomongin baper ya Kak. Iya, jadi kita jangan baper kalau misal
kita dihadapkan suatu masalah atau konflik gitu di sana, dan kita pasti menghadapi hal itu gitu, kita pasti menghadapi konflik tersebut. Makanya intinya kita itu harus jadi HR yang kuat luar dalam, kuat pikiran, kuat hati, kuat fisik. Nah, kenapa? Karena emang kita itu bukan hanya menghadapi pekerjaan-pekerjaan HR yang secara umum gitu, tapi kita menghadapi orang, kita menghadapi sumber daya manusianya gitu. Nah, sedangkan manusia ini berbeda-beda, laki perempuan, usianya ada yang tua, muda, ada yang berpendidikan, ada yang pendidikannya mungkin di bawah gitu. Jadi kan sifat emosi atau dalam segi pemikirannya itu kurang mudah diterima gitu loh. Jadi itulah tantangan HR secara umum, dan itu juga mungkin tantangan saya pribadi. Kalau untuk saat ini di perusahaan saya itu tantangannya lebih ke, kita itu perusahaan swasta yang berdirinya udah lama, tapi kita itu harus mengikuti perkembangan waktu, yang mana itu kita tuh nggak boleh ketinggalan gitu. Jadi kita tuh harus mengejar ketinggalan kita, karena kita dari segi program aja kita itu udah dulu. Jadi aku sebagai HR baru lah, anggap aja ya, meskipun setahun itu baru, aku harus lebih ke memperbaiki program-program yang udah dulu gitu. Itu menurut aku juga tantangan sih, karena kan selama beberapa puluh tahun sebelumnya ini udah berjalan, tapi kita harus memperbaiki program-program udah puluhan tahun berjalan ini gitu, karena Perkembangan zaman juga ya Kak. iya, karena juga kan dari segi nanti itu akan berefek pada payroll kita, berefek pada database kita, pada finance kita gitu. Jadi itu semua akan berefek ke sana gitu. Jadi itu adalah tantangan buat aku. Nah, memperbarui peraturan perusahaan kayak gitu, karena peraturan perusahaan di sini juga kan udah lama banget dan memang belum disentuh untuk diperbaiki, padahal itu memang wajib gitu loh sebagai seorang HR. Jadi aku tuh harus memperbaiki hal-hal itu yang kurang-kurang dalam perusahaan ini gitu. Oke, sekian sharing session kita hari ini bersama Kak Iva. Mungkin Kak Iva punya saran buat anak muda zaman sekarang yang ingin menjadi seorang HR. Boleh Kak? Menurut aku, saran aku sebagai seorang HR itu kita bisa mulai dari kampus, lingkungan kampus. Kenapa? Karena dari kampus itu kita bisa melatih dari hal yang kecil gitu. Dari apa? Dari mata kuliah kita, mata kuliah yang memang satu jurus dengan pembelajaran HR, itu kita bisa perdalam dan kita bisa meningkatkan pembelajaran HR itu dari mata kuliah tersebut. Terus kita juga bisa dari lingkup kampus itu kita mengikuti yang namanya himpunan-himpunan mahasiswa atau UKM-UKM yang lain. Itu karena apa? Untuk melatih interpersonal komunikasi kita. Nah, itu sangat membantu kita juga nanti di dunia HR, karena kita nanti bakal berkomunikasi dengan banyak pihak gitu. Terus dari kampus juga kita bisa melatih dan mengembangkan skill HR kita itu dari adanya sertifikasi. Nanti kan biasanya dari kampus tuh dapet tuh ya. Nah, itu nanti kita bisa belajar dan kita bisa melatih dari adanya sertifikasi tersebut. Nah, itu untuk mendapatkan lisensi kita saat kita nanti sudah keluar dari kampus. Nah, kita itu sudah dianggap sebagai, oh ternyata kita sudah ada loh buktinya kalau kita bisa menjadi seorang HR gitu. Terus kita juga bisa dari luar kita bisa ikut namanya pelatihan atau training gitu, atau pembelajaran dari workshop, seminar gitu. Itu juga bisa sih menurut aku. Kalau menurut Kakak, kalau jadi HR ini nih, biasa kan ada anak muda yang introvert dan extrovert. Itu gimana tuh Kak? Sarannya buat yang introvert?
Kalau buat introvert sebenarnya seorang HR itu nggak mau introvert atau extrovert itu nggak ngaruh ya. Harusnya kita itu kalau mau menjadi HR yang profesional, kita nggak harus mengesampingkan hal itu gitu. Karena HR sendiri ini secara otomatis bekerja dengan orang lain, bukan bekerja sendiri gitu. Jadi diusahakan kita yang punya sifat introvert itu harus melatih keberanian kita agar kita itu bisa keluar dari zona nyaman gitu.